نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, paina insyaallah asyur di kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memberikan kita redonya, ampunannya, kasih sayangnya pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Hari ini kita membahas tentang kebiasaan kita selama ini mengenali Allah itu melewati firman-firman Allah, kalam-kalam Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis maupun pendapat-pendapat ulama. Maka cara-cara itu sangat baik ya. Tetapi juga ditambahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, perlu kita mengenali Allah, melewati produk-produk Allah, melewati produk-produk Allah di alam semesta ini, sehingga kita di sana mendapatkan petunjuk tentang Allah yang maha agung terhadap ciptaan-ciptaannya. Maha agung Allah atas ciptaan-ciptaannya. Karena itu beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak-anakku," kata beliau, "wahai murid-muridku, istadil, awistadal, istidlal," mencari petunjuk, carilah petunjuk itu. Bisa na'atillah aja wajalla alaihi, dengan melihat produk-produk Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Apa saja produk Allah itu banyak. Mungkin kita hidup di desa, melihat tanaman-tanaman padi, kita lihat subhanallah, padi ini bisa tumbuh sendiri. Kemudian padi ini bergiring dengan musim, waktu, keadaan, subhanallah. Kita terzikir di sana. Makanya kita mengisahkan kemarin Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan nun. Beliau akhirnya berkata apa? Setelah ditelan itu, kalimat pujian kepada Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku telah menzalim diriku. Nah, Yunus melihat manusia, menjauh dia, manusia ini tidak bisa diberi nasihat sama semuanya ini. Padahal manusia itu adalah produk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga ketika kita melihat alam semesta, sampai kalau bisa berbicara dengan alam itu sendiri, berbicara dengan padi tadi, berbicara dengan beras. Anda bisa bicara dengan beras. Kenapa Anda bicara dengan semut? Anda melihat semut, bagaimana uniknya semut. Mulailah Anda berbicara dengan semut, berkomunikasi. Komunikasinya tanpa huruf, tanpa suara. Nah ini mencari petunjuk Allah subhanallah. Ini sebuah jalan Anda mendekatkan diri Anda kepada Allah. Zikir tanpa huruf, tanpa suara yang timbul nantinya adalah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Meskipun Anda tetap suara, nanti keluar ujung daripada mulut Anda adalah subhanallah atau kalimat alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berarti terjadi sebuah proses zikir tanpa huruf, tanpa suara. Maka beristidlallah kita, bagaimana kita mencari petunjuk Allah fil kainat, di dalam kainat ini, au fi sana'atillahi ta'ala, atau produk-produk Allah yang ada di alam semesta ini. Kita terhubung, maka akhirnya kita juga akan terhubung kepada pemilik pencipta itu. Nah, karena itu beliau mengatakan lagi, tafakkaru fi sana'ati waqad wasalta. Karena itu dengan berpikir, dengan memahami itu, mencari petunjuk Allah melewati alam tadi, melihat Allah, mau mendekati Allah, memahami Allah, mengenali Allah, waqad wasalta, engkau akan mendapatkan wusul. Jadi tanpa huruf, tanpa suara, Anda mendapatkan wusul dari Allah, dari alam semesta ini. Gampang sekali ini kan. Nah, bisa Anda lakukan pada kehidupan ini. Cara orang basiroh,
cara orang melakukan jiwa. Ila sonil mukmin muakin, yang menyampaikan seorang mukmin itu pada posisi keimanan dan keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah. Nah, dia melihat keadaan itu. Tapi kalau orang yang buta hati, yang tidak usul, dia mengenyahkan, maka dia kadang-kadang menghina. Sebut aja misalnya beras, melihat beras, dikasih dia nasi, makannya nasi berasnya. Kalau di Banjarmasin itu beras siam yang paling enak, atau beras unus ya, beras unus. Dikasih beras kerang duku, dia marah, gitu kan. Ini orang tidak tahu mengerti tentang hakikat daripada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang buta hatinya. Karena itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, siapakah? Karena itu orang al-arif, orang arif bilah lahu ainani johiratani. Mereka memiliki dua mata. Ainani ya, johiratani. Pada zahirnya wa ainani batinani, dan dua mata batin, dua mata johir, dua mata batin. Fayarabil ainaini johirata ini, maka mereka melihat dengan dua mata johirnya itu ma khalaqallahu azza wa jalla fil ardi, apa yang ada, dia melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di bumi ini, di muka bumi ini, dengan dua mata johirnya. Wa yara bil ainaini al batinaini ma khalaqallahu ta'ala fis samawati, dengan dua mata batinnya juga dia melihat langit. Sekarang mata zahir dia melihat al ardu, apa yang di alam seperti padi tadi, kemudian apa selain padi banyak kayu di rumahnya, semen di rumahnya, dari batu-batuan dia lihat, semut berjalan, itu al ardu. Maka ketika melihat itu dengan matanya, mata zohirnya dua. Mata zohir yang pertama adalah dia melihat itu makhluk ciptaan Allah. Yang kedua di sana dia merasakan. Mata zohir yang kedua dia merasakan kebesaran, keagungan Allah, keindahan Allah, jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Itu sulit dikisahkan. Tapi perlu dilakukan dalam setiap hari kita. Nah, kemudian dua mata batinnya. Nah, mata batinnya dua, yang johir dan yang batinnya, gitu kan, yang johir. Kolbunnya dan sirnya. Kolbunnya melihat langit. Sekarang langit tidak bisa dicapai, sama mungkin. Tapi kita dengan pengetahuan modern mungkin lihat di TV dan sebagainya, mengingat matahari, benda-benda langitnya, matahari, bintang, bulan. Subhanallah. Di dalam batinnya sir kita terucap subhan. Nah, ini hubungan tanpa huruf, tanpa suara melahirkan suara. Subhanallah. Yaitu suaranya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Ini penting saya tekankan di sini karena ya kapan lagi kita ya mau usul kepada Allah? Jangan sampai setelah mati baru usul. Setelah mati usul. Iya betul, setelah mati kita baru usul. Kata Nabi, "Faijamata intabahu." Kalian itu bila mati baru intabahu, kalian bangun. Maksudnya wusul, kalian baru sadar. Lalu orang-orang mati berkata, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal." Apa yang kita lakukan itu amal ma'rifah itu yang kita lakukan. Tafakur tadi itu adalah amal ma'rifah. Melihat itu adalah tafakur, dan itu zikir tanpa huruf suara. Prosesnya adalah zikir tanpa huruf suara. Summa yarfa'ul hijab an qalbihi payara bila tasbih wala takib payasiru muqarriban mahbuban. Maka yang terjadi adalah Allah mengangkat hijab, Allah membuka kasyaf kepada Anda sehingga Anda usul. Kasyaf yang terdinding selama ini kepada Allah, Anda terbuka akibatnya. An qalbihi, di hati Anda. Maka yang dilihatnya oleh orang-orang, kalau orang-orang arif itu yang dilihatnya payarahu bila tasbih, tidak ada penyerupaan tentang penciptaan ini, tidak ada penyerupaan pada Allah. Allah tidak bila kaifah, Allah tidak bisa diumpamakan bila kaifah, tapi dapat dirasakan kebesaran keagungannya sangat jelas, sehingga Allah itu johir terasa pada dirinya, johir pada dirinya. Tapi
Tidak ada perumpamaan, tidak ada tasbih. Kalau Allah duduk di aras, bahasa Banjar mencongkong, tidak seperti itu. Itu tasbih namanya. Itu menyerupakan Allah dengan sesuatu, tidak seperti itu. Wala takif. Tidak ada satu pelindung lagi di dalamnya. Fayasiru muqarriban. Maka jadilah orang-orang arif itu selalu dekat dengan Allah. Nah, kalau Anda juga seperti orang arif, alhamdulillah. Muqarriban, mahbuban dalam kecintaannya kepada Allah yang Maha Pencipta tadi. Wal mahbub, ya, la yaktimu anhu syai'un innama yarfa'ul hijab an qalbin ta'ara anil khalqi wa anin nafsi wa tabiat maksudnya, wal hawa was syaitan. Maka yang terjadi adalah ketika itu sempurnalah dia memahami keadaan itu karena teringkat hajabnya tadi hatinya, maka yang dilihatnya tentang Allah Subhanahu, tentang penciptaan itu, dibalik semua itu ada kekuasaan kebesaran Allah. Maka terhindarlah dia, tergelincirlah segala makhluk yang ada pada dirinya, maksudnya pengaruh-pengaruh makhluk, bahkan dirinya, anin nafsi dirinya, tabiat dirinya, naluri-naluri yang buruk baginya, wal hawa, hawa nafsu, was syaitan, dan setan pada dirinya. Bahasa lainnya, tidak mainlah semua itu yang terjadi. Ya, dia asik dengan ini, bukan dengan bendanya. Ada orang memelihara binatang burung ya di rumahnya, dia asik dengan burung kicau-kicaunya. Itu kan namanya asik dengan produk. Nah, orang arif billah tidak asik dengan produk itunya, tapi asik dengan pencipta burung itu, gitu maksudnya. Sehingga yang semua hawa nafsu, naluri dan itu tergelincir semuanya. Yang dia asik adalah dengan pemilik penciptanya, dengan penciptanya itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Melihat bagaimana indahnya burung bersio-sio, subhanallah. Begini Allah menciptakan. Burung ini lain lagi suaranya, ini lain lagi, ini lain lagi. Kecil saja orangnya, tapi suaranya sangat keras, subhanallah, subhanallah. Asik dia dengan itu muqarriban. Dia selalu merasa dekat dengan Allah, merasa terjadi sebuah dialog tanpa huruf, tanpa suara. Ini susah nanti bikin judul. Tapi begitulah ya keadaannya. Itulah orang arif. Asik dia berzikir kepada Allah. Mafatihu kunuzul ardi min yadi. Maka itulah dia terbukanya kunci perbendaraan bumi ini. Ternyata semuanya di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di posisi dia melihat di situ ada hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan yang gaib itu, yang hakikatnya adalah terhubung antara ruh satu dengan ruh yang lainnya. Maka dia pun duduk wastawa indahul hijr wal mudar, bagaikan dia duduk di antara bebatuan dan berlian atau intan berlian. Maksudnya bertengger dia di antara bebatuan dan intan itu, bertengger dia di atas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat pikirannya itu kepada Allah. Jadi begitu melihat dia langsung ingat kepada Allah. Begitu melihat dia ingat langsung kepada Allah. Melihat apa? Melihat produk-produk Allah ini langsung ingat dia, terkesima, terhubung dirinya dengan Allah. Kun akilan, karena itu jadilah kalian itu orang yang cerdas, kata Syekh Abdul Qadir. Biru ma'akulu wa tafhamu fa inni bilubil kalam. Aku berbicara semua ini. Pikirkanlah dengan pikiranmu yang cerdas. Aku menyampaikan ini untuk kalian pahami bahwa aku menyampaikan ini adalah hakikat lub, intisari daripada ucapan kalam hikmah, intisari mutiara kalam hikmah, bijawahirah, bibatinah, dari lubuk hatiku yang dalam, inilah permata yang batin sekali. Nasihatun mu'awinah, nasihat mu'awinah itu nasihat yang sangat terdalam, yang sangat menjadikan kalian dekat, amat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu jalan menyampaikan wusul kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Terima kasih wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, kita dapat memahami kedekatan, cara melakukan kedekatan yang sangat cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.
Mudah-mudahan kita terpengaruh dengan nasihat ini sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, waqtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah yang mungkin dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga kita wusul melewati itu. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang mereka itu tentu akan menjadikan mereka itu ingat kepada Allah, berdiri, duduk, dan berbaring mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.